2, 3. Be joyful, always pray continually. Give thanks in all circumstances. Be joyful, always pray continually. Give thanks in all circumstances. This is God's will for you. This is God's will for you. This is God's will for you in Christ Jesus. Be joyful, always pray continually. Give thanks in all circumstances. Be joyful, always pray continually. Give thanks in all circumstances. This is God's will for you. This is God's will for you. This is God's will for you in Christ Jesus. This is God's will for you in Christ Jesus. Baik, kita akan berdoa untuk teman-teman sekolah minggu hari ini. Sebelum mereka akan ada di sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Engkau yang mempercayakan kehidupan kepada hidup kami. Yang biarlah kami boleh mengenalkan kehidupan ini kepada sumber hidup yang adalah Engkau, Tuhan Yesus. Dan ajar kami untuk menaruhkan kaki mereka berdiri tegak pada kebenaran. Berbicara atas seluruh dan melalui seluruh sekolah guru sekolah minggu hari ini untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Gio, nggak apa-apa, Gio. Oke, saudara, banyak yang hari ini bersemangat karena Tuhan ada di tengah kita. Katakan amin. Yang merasakan bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, katakan amin. Amin. Dan hari ini kita akan belajar hal yang lebih luar biasa lagi. Bahwa Tuhan itu hadir. Bahwa Tuhan itu ada di mana Dia mau ada. Dan Tuhan kita adalah maha hadir. Kita belajar di mungkin 3 minggu lalu di kelas pemuridan kita. Bahwa tentang Tuhan, salah satu sifat dari Tuhan kita adalah Dia maha hadir. Dia hadir di rumah Pak Novel, hadir di rumah Pak Kerwin, hadir di tempat ini. Dia hadir untuk bersama-sama dengan kita. Sebelum Dia pergi, bahkan Dia bilang, aku akan bersama engkau. Pergi, jadikan semua bangsa muridmu. Aku akan bersama engkau selamanya. Immanuel, Dia bersama kita. Tuhan ada bersama kita. Kita akan mulai dari sebuah kitab firman Tuhan yang sangat-sangat sulit dicari. Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 18. Kitab Kejadian pasal 18. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan angel. Angel mas gula ini. Kejadian 18 ayat 1 begini firman Tuhan katakan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Sekali lagi saya katakan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Dikatakan kemudian Tuhan menampakkan diri. Tuhan ada di situ. Tuhan sedang memperlihatkan dirinya kepada siapa? Kepada Abraham waktu itu. Tuhan sedang ada, kehadirannya ada di hadapan Abraham. Hadiratnya di situ. Dia melihat, si Abraham melihat bahwa Tuhan hadir di situ. Ayat ini menunjukkan kepada kita perjumpaan Abraham dengan Tuhan. Ketika Abraham melihat Tuhan datang, dia melakukan sesuatu terhadap Tuhan. Kita akan baca lagi di ayat-ayat berikutnya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, bahwa Tuhan itu ada. Katakan amin. Tuhan itu hadir di mana dia akan hadir. Dan yang barusan kita lihat bahwa Tuhan hadir di depan Abraham. Abraham adalah manusia seperti kita, tapi Tuhan yang maha dari segala Tuhan itu hadir di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, barusan kita mengalami hal yang luar biasa yang kita sebut pujian dan penyembahan di hari-hari kita. Di dalam kekristenan kata pujian dan penyembahan sangat dekat. Jadi salah satu kata yang juga sangat familiar bagi kita. Tetapi tidak banyak dari kita memahami betul apa dan bagaimana dan apa seharusnya yang terjadi di dalam pujian dan penyembahan. Saya lahir di keluarga Kristen dan langsung dekat dengan gereja dan langsung dekat dengan semua itu. Dan satu hal yang saya mulai bertanya-tanya ketika saya mulai dewasa, lah kalau semua harus bernyanyi, gimana caranya orang yang nggak bisa nyanyi bisa memuji Tuhan? Apakah sebenarnya pujian dan penyembahan itu? Apakah pujian dan penyembahan itu hanyalah lagu dan nyanyian? Sehingga pertanyaan itu terus muncul dan saya menggali firman Tuhan untuk mengetahui kebenarannya. Dan yang saya mau bagikan adalah kebenaran yang Tuhan tambahkan lagi minggu ini kepada saya tentang hal ini. Jadi hal yang lebih jelas tentang apa yang Tuhan rindukan terjadi bagi kita dan dia di dalam pujian dan penyembahan. Kalau kita balik ke ayat tadi bahwa ada perjumpaan Abraham dan Tuhan. Pujian dan penyembahan bukan hanya sekedar musik dan lagu, Bapak Ibu dan Saudara. Pujian dan penyembahan bukan hanya tentang liturgi dan susunan acara ibadah saja. Nyanyi lagu rohani saja, semua orang bisa nyanyi lagu rohani. Salah satu karyawan Holy Ground bukan anak Tuhan, dia sudah menghafal beberapa lagu rohani di tempat ini. Ya. Tapi apakah dia memuji dan menyembah Tuhan? Belum tentu. Jadi nyanyi lagu rohani belum tentu memuji Tuhan. Karena pujian dan penyembahan itu adalah tentang hadiratnya. Katakan amin. Ya, pujian dan penyembahan adalah tentang di mana Tuhan hadir dan kita di situ juga. Pujian dan penyembahan tentang perjumpaan antara saya dan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Ada perjumpaan di situ. Bahasa Jawanya encounter. Ya. Jadi ada perjumpaan kepada Tuhan, ada ketemuan, ya, ketemuan gitu, barengan ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah tentang waktu yang kita habiskan bersama Tuhan. Itulah pujian dan penyembahan. Tanpa kita berpikir hal ini, kita selalu gagal untuk mendapatkan apa yang seharusnya kita dapat alami dalam pujian dan penyembahan. Ketika kita hanya berpikir itu sebuah susunan acara dalam ibadah sebelum khotbah harus nyanyi dulu lah, gitu kan. 1-2 lagu. Nah, ini bukan tentang hal itu. Saya mau lebih dalam lihat di ayat 2. Di kitab yang sama, di pasal yang sama. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah sampai ke tanah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita baca di ayat sebelumnya bahwa Tuhan hadir dan Abraham melihat. Jadi ini posisinya Tuhan belum ada di mana Abraham ada, tapi Abraham sudah melihat hal itu. Ketika Abraham melihat Tuhan datang, apa yang dia lakukan? Di Alkitab saya dikatakan dia menyongsong. Dia datang kemana Tuhan ada. Dia berlari, dia mendekati di mana Tuhan berada. Abraham melihat Tuhan datang dan dia mendekati di mana Tuhan ada dan dia juga berlutut di hadapan Tuhan.
Di Alkitab saya dikatakan bahwa dia berlutut sampai ke tanah. Dirinya ditaruhkan benar-benar terendah dari yang dia bisa lakukan. Paling rendah yang manusia bisa lakukan, kalau enggak sampai tanah, sampai mana lagi, sampai basement. Ya. Itu udah terendah dari yang kita bisa lakukan di hadapan seseorang. Abraham bukan orang sembarangan. Bahkan hambanya pun dia bisa ajak perang waktu itu. Di pasal lain dia perang cuma bawa pembantunya. Itu saking banyaknya pembantunya. Dia bukan orang yang miskin, dia punya banyak hal. Dia punya hamba yang tidak sedikit. Dia punya kekuasaan yang tidak sedikit. Dia bahkan orang terpandang di daerahnya sebelum Tuhan panggil di pasal 12. Dia orang yang ngerti banget. Tapi dia tahu yang datang orang yang lebih jauh banget daripada dia. Raja dari segala raja. Tuhan dari segala Tuhan, sehingga dia menaruhkan dirinya terendah dari yang dia bisa taruhkan, karena yang sedang datang itu orang yang tertinggi dari yang bisa lebih tinggi di dunia ini. Dia punya alasan untuk tidak merendahkan diri, tapi dia merendahkan diri di hadapan pribadi Tuhan yang hadir. Di dalam pujian penyembahan kita perlu merendahkan diri kita. Siapapun kita sebenarnya, apapun dan berapapun ATM kita isinya, sebanyak apa harta kita, bagi Tuhan yang terpenting adalah dia mau ketemu engkau sebagai seorang pribadi. Dia rindukan adalah dirimu dan hidupmu. Yang dia rindukan adalah diri kita apa adanya, seperti bagaimana dia menciptakan kita. Siapa yang percaya Tuhan hadir di tengah kita? Siapa yang percaya Tuhan hadir di tengah kita? Seringkali kita acuh terhadap hadiratnya, walaupun kita tahu Tuhan hadir. Hadiratnya dan kehadirannya kita perilakukan seperti bukan Tuhan yang hadir di tengah kita. Mengetahui bahwa Tuhan di tengah kita itu tidak cukup tanpa kita benar-benar mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan, segala Tuhan. Kita mempercayai bahwa Dia adalah Raja yang layak kita tinggikan karena kita bukan siapa-siapa. Pengertian kita tentang Dia, siapa Dia bagi kita, menjadikan perlakuan yang berbeda terhadap Dia. Atau kalau mau dibalik, perlakuan kita terhadap Tuhan yang hadir di tengah kita menunjukkan sebenarnya Tuhan itu siapa bagi kita. Kalau saya memperlakukan orang tertentu jadi spesial, teman-teman bisa tahu kalau orang itu datang, saya bilang, "Oh, mau minum apa? Saya bayari, duduk di sini lebih baik." Tanpa teman-teman mengenal orang itu, teman-teman udah bisa tahu, oh itu seseorang yang Pak Giri hormati. Dari perlakuan saya, teman-teman bisa melihat bagaimana saya menganggap pribadi itu, orang itu. Dari perlakuan kita terhadap kehadiran Tuhan, sebenarnya kita menunjukkan Tuhan itu siapa bagi kita. Apa yang dilakukan Abraham terhadap Tuhan? Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya karena dia tahu siapa yang datang. Dari perlakuan Abraham kita tahu Tuhan bagi Abraham itu kayak gimana. Dari perlakuan kita terhadap hadiran Tuhan, kehadiran Tuhan, itu menunjukkan bagi kita Tuhan itu siapa. Bagi kita Tuhan itu kayak gimana. Walaupun kita katakan Dia Tuhan, tapi perlakuanmu kepadanya menunjukkan apakah kita menaruh Dia sebagai Tuhan atau kita menaruh Dia sebagai berhala. Yang kita coba senangkan supaya kita dapat sesuatu dari Tuhan. Dari segala Tuhan hadir di tengah-tengah kita hari ini. Raja dari segala raja hadir di tengah-tengah kita hari ini. Datang dan hadir di hadapan kita. Apakah kamu akan menyambutnya seperti Abraham menyambut? Abraham menyambut Tuhan dengan sebagaimana dia lihat bahwa Tuhan itu begitu tinggi dan besar dan layak untuk menerima segala sesuatu. Di ayat berikutnya, di ayat 4, dia katakan seperti ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di pohon ini. Ayat 5. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini.
Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Siapa Abraham ini? Bapak Ibu dan Saudara. Dia adalah seorang tuan. Dia punya hamba yang banyak. Dia adalah punya harta yang banyak. Dan dikatakan di ayat sebelumnya dia di dalam kemah karena dia dalam perjalanan dari pasal 12 dia ada panggilan untuk sampai tanah perjanjian untuk keturunan yang akan lahir. Jadi ini dalam perjalanan dia ada di dalam kemah sehingga dia nggak punya banyak hal untuk melayani Tuhan yang datang. Tapi dikatakan dia melayani dengan segala sesuatu yang dia bisa lakukan. Dia ambil sepotong roti, dia cuci kaki mereka, mereka bisa beristirahat, mereka lakukan. Tapi lihat kata-kata ini, biarlah engkau beristirahat di tempat hamba-Mu. Abraham menaruh dirinya sebagai hamba untuk melayani Tuhan yang datang. Karena dia melihat Tuhan itu adalah Tuhannya. Abraham melayani mereka dengan kerendahan hati. Penyembahan adalah tentang Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita melayani Tuhan dengan perkataan kita. Kita melayani Tuhan dengan semua gerak tubuh kita. Dengan hati kita, dengan semua yang kita bisa nyatakan untuk Dia. Ada satu saat orang bertanya ke saya, Pak, apa itu melayani Tuhan? Banyak orang berpikir melayani Tuhan adalah menjadi bagian dari ibadah gereja. Misalnya main musik atau ya semua hal itu. Atau bahkan jadi panitia Natal. Atau yang itu semua. Melayani Tuhan adalah bagian yang sangat-sangat dikerucutkan jadi sesuatu yang kecil sekali hari-hari ini. Tidak semua bahkan mengerti apa artinya. Kenapa kita melayani seseorang? Kenapa kita mencoba untuk memberikan yang terbaik ke seseorang? Contohnya kayak gini, kalau misalnya tiba-tiba Pak Jokowi datang ke tempat ini, Pak Presiden, kira-kira apa yang kamu lakukan? Paling enggak kita langsung berdiri, paling enggak kita bungkuk dikit ya kan, gitu kan. Silakan duduk di sini Pak, minum apa? Kita coba lakukan itu semua. Kenapa kita kasih dia kursi terbaik? Kenapa kita kasih makanan untuk dia? Kenapa? Supaya dia senang, ya kan? Supaya dia nyaman, supaya dia merasa baik. Melayani Tuhan hal yang sama. Supaya Tuhan disenangkan. Ada lagu lama katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Tujuan dari segala sesuatu yang kita lakukan Tuhan, haruslah ujungnya menyenangkan Tuhan. Bahayanya adalah kalau kita melakukan semua yang kita coba lakukan, padahal Tuhan nggak senang. Pernah saya pelayanan ke Kalimantan, karena itu jalan agak sulit, jadi aku naik motor sendiri, Vera nggak ikut waktu itu. Terus habis khotbah, mereka mencoba melayani saya dengan apa kalau tahu? Mereka kasih saya sekarung durian. Wow, baik sekali kan? Mereka berusaha kasih itu. Tapi kalau yang kenal saya langsung ketawa. Kan? Karena itu bukan yang saya senangi. Saya nggak suka, bahkan cium aja. Wow, terima kasih. Bayangin kalau kita bilang kita melayani Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan tidak disenangkan dari apa yang kita lakukan. Kita berusaha setengah mati melakukan hal itu, tetapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Melayani Tuhan adalah belajar untuk melihat apa yang Tuhan senangi dan kita lakukan. Itulah kenapa begitu baik dan benarnya untuk engkau cari tahu tentang Tuhan, pengenalanmu tentang Tuhan supaya engkau melakukan apa yang benar tentang Dia. Kalau kita nggak pernah baca tentang Dia, bagaimana kita tahu seleranya? Manakala Dia suka sedikit pedas atau pakai kecap kan? Butuh kerupuk atau tidak? Kita harus memperlihatkan hal itu. Dan si Abraham melayani Tuhan, mencoba memberikan yang terbaik untuk Tuhan senang. Dia dapat beristirahat di tempat itu. Dia dapat bahkan melanjutkan apa yang perlu dia lakukan. Ketika kita melayani Tuhan, di dalam pikiran kita haruslah selalu percaya dan berpikir baiknya untuk Tuhan.
Apa yang menyenangkan Tuhan? Di dalam pujian dan penyembahan kita, perkataan kita adalah salah satu hal untuk melayani Dia. Pernah ngungkapin sesuatu untuk nyenangin seseorang? Cowok-cowok mungkin pernah. Ya. Saya bercanda sama Vera sekarang karena di dalam tabel untuk yang hukuman syama itu, kalau bohong itu 10 pukulan. Kadang saya ngomong sesuatu baik gitu kan, terus aku bilang contohnya kayak gini, wah kamu cantik hari ini, pukul 10 kali. Koneksinya kayak gitu. Kita mau ngomong sesuatu yang baik tapi sebenarnya nggak jujur di dalam hati, karena akhirnya itu tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan. Itulah kadang pujian dan penyembahan kita ke Tuhan. Kita ngomong yang indah-indah ke Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak merasakan hal itu ke Tuhan. Dan bagi Tuhan, itu hanya kemunafikan. Hal apa yang kita katakan itu harus menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Makanya apa yang kita katakan di dalam pujian dan penyembahan haruslah dari kebenaran tentang Dia dan apa yang Dia rindukan. Kamu bisa katakan Tuhan itu besar, Tuhan itu mulia, dan itulah menjadi sesuatu yang menyenangkan hatinya. Bukan sesuatu yang bahkan membuat Dia marah dan tidak menyukai kita. Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan adalah penting sekali dalam pujian dan penyembahan. Kalau teman-teman sadar apa yang dilakukan Abraham pertama kali, dia datang di mana Tuhan ada, dia menyongsong, dia nyusul bahasanya, dia ngejar di mana Tuhan ada. Setelah itu dia melayani dengan segala sesuatu yang dia bisa, karena dia tahu kesenangan Tuhan yang utama. Dia melayani dengan segala sesuatunya. Di 1 Petrus 2 ayat 9, catat aja karena saya tahu Bapak Ibu Saudara hafal ayat ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hal ini banyak hal di dalam ayat ini, bahkan saya bisa berkhotbah dengan hanya ayat ini saja. Karena begitu luar biasa janji Tuhan kepada bangsanya waktu itu. Tetapi lihat kata ini, imamat yang rajani. Fokus saya hanyalah bahwa kita dipilih untuk menjadi imamat yang rajani. Bahasa yang lebih mudah dimengerti adalah imamnya raja, untuk melayani raja. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan memilih kita, memanggil kita, mengangkat kita dari kegelapan kepada terang. Dia menyucikan kita dengan darahnya. Cuma mau menjadikan engkau imam bagi Dia yang adalah raja. Untuk melayani Dia yang adalah raja. Serta juga di dalam perjumpaanmu sama Tuhan. Mumpung Tuhan di sini, layani Dia. Mumpung Tuhan hadir, layani Dia. Maksudnya gitu Abraham. Mumpung Dia mampir ke kemahku, tak layani sebisa mungkin. Sikap itu yang harusnya kita miliki ketika kita bertemu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan hadir, mumpung Dia hadir, apa yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan Dia? Pernahkah kita berpikir hal itu? Pernahkah kita berpikir bahwa kesenangan Tuhan yang utama, bukan berkat bagi kita yang utama? Apakah kita pernah selalu berpikir tentang pelayanan itu untuk diri kita lebih dari apapun yang kita miliki? Apa kita berpikir melayani Tuhan untuk buat Tuhan tersenyum dan Dia bisa merasa nyaman? Itu adalah yang utama yang kita pikirkan ketika kita menyembah dan memuji Tuhan. Karena engkau dipanggil untuk melayani Dia. Engkau dipanggil untuk melayani Tuhan yang besar. Engkau dipanggil sebagai imamat yang rajani, sebagai imamnya raja. Pujian dan penyembahan adalah kesempatan untuk kamu melayani Tuhan. Pujian dan penyembahan adalah kesempatan di situ. Kehadirannya nyata, jangan lewatkan. Dia datang menghampiri kita, jangan buang waktu hanya mengabaikan Dia di situ. Pernah kamu mengabaikan seseorang yang ada di satu ruangan? Tanpa sadar kita sering lakukan itu ke Tuhan. Jangan buang kesempatan ini, layani Dia dengan segala sesuatu yang kamu dapat lakukan kepada Dia. Ayat 10, setelah Abraham melayani Dia, apa yang terjadi? Dikatakan ini, dan firman-Nya
Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Perkataan ini bukan perkataan baru, janji bagi generasi, bagi Abraham bukan yang baru. Karena di pasal 12 juga dikatakan. Tetapi kenapa Tuhan katakan lagi? Karena manusia sering lupa. Kita sering lupa dengan janji Tuhan, atau kita sering mengkhawatirkan apakah Tuhan mampu melakukan janjinya. Tuhan memberikan penegasan akan janjinya. Tuhan menyatakan sesuatu kepada Abraham untuk memperlihatkan Dia Tuhan yang setia. Dalam pujian dan penyembahan adalah waktu spesial antara engkau dan Tuhan, kita dan Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pujian dan penyembahan adalah waktu yang khusus antara kita dan Tuhan untuk melayani Dia dan mendengar janjinya kembali bagi hidup kita. Di pujian dan penyembahan haruslah terjadi bahwa Dia menyatakan firman-Nya untuk kita. Kita menyatakan sesuatu dan Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita. Pujian dan penyembahan adalah komunikasi antara kita sama Tuhan. Sekali lagi, pujian dan penyembahan bukan liturgi atau susunan ibadah. Pujian dan penyembahan bukan hanya menyanyikan lagu rohani yang ditulis oleh seseorang. Pujian dan penyembahan bukan juga bagus-bagusan suara indah-indahan aransemen musik. Pujian dan penyembahan bicara tentang Tuhan hadir, engkau bersama Dia, kita melayani Tuhan, Tuhan berbicara. Nantikan dan rindukan perkataan Tuhan di setiap pujian dan penyembahanmu. Rindukan dan ingini hal ini. Rindukan dan ingini Tuhan berbicara setiap engkau memuji dan menyembah. Setiap Tuhan hadir di situ, rindukan Tuhan ngomong sesuatu. Ada malaikat Tuhan datang waktu itu. Siapa namanya? Yakub. Yang dipukul pangkal paha. Ya kan? Kamu harus ngomong sesuatu dulu. Jangan pergi dulu. Dipegangin loh. Ojo bali sik nek ra ngomong apa-apa, ojo bali sik ning kene. Gitu. Akhirnya dia dipukul pangkal pahanya. Tapi akhirnya ada janji Tuhan yang dikatakan. Apakah engkau sangat ingin Tuhan mengatakan sesuatu dalam hidupmu? Ayat yang terkenal sekali, Roma 10 ayat 17. Catat, boleh saya bacakan. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi aku katakan, jadi iman timbul oleh pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu Saudara lagi goyah. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi nggak yakin, lagi nggak punya iman, lagi ragu-ragu terhadap Tuhan sendiri karena kurang mendengar firman Tuhan. Kenapa kurang mendengar firman Tuhan? Tuhan di situ diabaikan aja. Tuhan nggak ngomong apa-apa. Makanya sangat penting di dalam pujian penyembahan kita terima sesuatu dari Tuhan. Sangat penting untuk ketika kita memuji dan menyembah kita terima sesuatu yang janji Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita, itu sangat penting. Sebagian besar dari kita lahir langsung di dalam gereja Kristen yang bahkan terkadang mereka nyanyi 5 lagu pertama lambat, lagu cepat beberapa, habis itu duduk persembahan, terus habis itu nyanyi lagu lagi, dan habis itu khotbah selesai. Dengan hal itu akhirnya tidak ada perbedaan begitu besar ketika orang memuji dan menyembah Tuhan atau tidak, karena mereka tidak terima apapun, tidak menjadi lebih kuat, tidak menjadi lebih beriman ke Tuhan, karena nggak terima apa-apa. Karena sesuatu yang membuat kau kuat. Satu-satunya hal yang membuat engkau makin yakin dan tetap teguh di dalam Tuhan adalah firman Tuhan. Kalau kita nggak mendengarkan apa-apa, kita hanyalah sama saja. Kalau engkau mau terus kuat, harus kejar, rindukan dan ingini Tuhan berbicara. Rindukan Tuhan berbicara atas hidupmu dan engkau makin yakin atas Dia. Saya sedikit dalam tentang hal ini kemarin minggu lalu. Bisa tonton videonya kalau mau lebih dalam tentang iman. Tentang hal ini.
Tapi yang saya mau tegaskan bahwa di dalam perjumpaanmu sama Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, jangan lewatkan kesempatanmu untuk makin kuat. Bagaimana caranya? Dengar apa yang dia katakan. Dapatkan apa yang dia mau bicara tentang dia. Tentang janjinya. Tentang doamu. Tentang apa yang kau lakukan. Tentang masa depanmu. Tentang segala sesuatu yang masih dalam pikiranmu dan kamu merasa ragu di dalamnya. Kalau kamu merasa ragu hari ini, kamu hanya perlu mendengar dari Tuhan. Layani dia dan terima sesuatu dari apa yang dia miliki. Imanmu akan bangkit, kamu akan makin kuat. Kadang kenapa kita menjadi sangat ragu karena kita sudah lama nggak dengar dari Tuhan. Masuk kamarmu, puji dia, sembah dia, layani dia, dia hadir di situ, layani dia, terima dan kamu menjadi kuat. Dan itu yang selalu kita percayai sampai hari ini di tempat ini. Di dalam pujian dan penyembahan kita nggak berhenti sampai kita dengar sesuatu dari Tuhan. Karena tanpa dengar firman Tuhan kita tidaklah berbeda. Karena dalam firman-Nya ada kemerdekaan. Di dalam firman-Nya ada pembebasan. Di dalam firman-Nya ada jawaban. Di dalam firman-Nya kita makin kuat. Sehingga kita ingini betul, kita rindukan betul. Apakah selama ini Bapak, Ibu, dan Saudara merindukan hal ini? Pagi hari ini saya mau ngajak kita semua rindukanlah. Pingini Tuhan ngomong kalau kita sedang menyembah dan memuji Tuhan. Pingini Tuhan berbicara ketika kita melayani Dia. Oh Mas, itu kan Abraham, lama sekali. Saya lihatkan sesuatu. Lukas 7. Perjumpaan Abraham sama Tuhan itu terjadi habis itu ribuan tahun berikutnya Tuhan hadir di dunia ini. Dan di Lukas 7 Tuhan hadir di rumah seseorang. Ayat 37 dan 38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia. Saya ulangi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, perempuan itu tahu Yesus di mana. Dikatakan dia mendengar kalau Yesus ada di rumah orang itu. Dia tahu, dan dia tahu juga dia adalah orang pendosa. Dia bukan siapa-siapa. Aku nggak ngerti. Aku nggak tahu gimana caranya aku bisa dapatkan pembebasan dari dosa itu. Dia tahu hadirat Tuhan. Dia tahu Tuhan hadir di mana. Dia datang, katakan itu. Ia mendatangi atau terjemah lain, datanglah dia. Datang kemana? Datang ke di mana Tuhan ada. Dia menghampiri hadirat Tuhan. Dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dia tahu Tuhan di mana, dia datang dan masuk di mana Tuhan ada. Abraham, dia lihat Tuhan, dia tahu Tuhan di mana, apa yang dia lakukan. Dia datang kemana di mana Tuhan ada. Dia sujud di situ. Kamu tahu Tuhan ada di mana hari ini? Apakah engkau masuk di mana Tuhan ada? Makanya sering sekali di dalam ibadah ada beberapa orang yang kayak nggak ngerasain apa-apa, tapi ada orang yang begitu luar biasa mengalami Tuhan. Karena yang mengalami dia masuk di mana Tuhan ada. Yang di luar ya di luar aja. Kita harus membawa diri kita untuk bergerak masuk dan menyongsong di mana Tuhan ada. Kita harus bawa hati kita untuk masuk di mana Tuhan berada. Kita harus bawa pikiran kita untuk berhenti mikirin yang di luar. Untuk terus pikirin Tuhan di mana Tuhan ada dan masuk di dalam situ. Pujian dan penyembahan tanpa perjumpaan Tuhan bukan pujian dan penyembahan, Bapak Ibu Saudara.
Tanpa kamu ketemu sama Tuhan itu cuma lagu rohani. Lagu yang ditulis dengan 7 nada yang sama diciptakan sama Ariel Noah. Nggak ada bedanya. Alat musik yang kita pakai sama dengan dipakai orang-orang di luar sana nyanyi dangdut. Apa bedanya? Bedanya adalah kamu harus ketemu Tuhan sama enggak. Itu yang membedakan antara pujian dan penyembahan. Kalau kamu tahu Tuhan di situ, tidak cukup tanpa engkau benar-benar mendorong dirimu untuk berada di mana Tuhan ada. Untuk membawa dirimu untuk masuk di mana Tuhan berada. Kita perlu masuk ke ruang Maha Kudus kalau zaman Bait Allah. Jangan cuma mau di pelataran aja, masuk di mana Tuhan berada. Perempuan ini, dia tuh siapa? Punya alasan. Terkadang kita seperti itu, aku bukan siapa-siapa, aku banyak berdosa, kita banyak sekali kesalahan. Aduh, aku nggak tahu mau gimana. Jangan biarkan setan mencoba membawa engkau kepada hati yang mengasihani diri sendiri. Engkau butuh dipulihkan, datang kemana Tuhan, di mana ada. Oh enggak, Tuhan enggak akan menerima aku, datang di mana Tuhan ada. Dan dikatakan di sini, apa yang dilakukan wanita itu? Apa yang dilakukan wanita itu ketika dia datang ke Tuhan Yesus? Dia ada di kaki Tuhan. Dia taruh dirinya di kaki Tuhan. Apa yang dilakukan Abraham? Dia taruh dirinya di kaki Tuhan. Rendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Berapa banyak di sini mau berada di mana Tuhan ada? Jadi jangan kalau Tuhan di sini jangan berdiri kayak orang-orangan sawah nggak ngerti apa-apa. Aku mau apa yang mereka alami. Aku mau masuk. Itu tugasnya worship leader. Makanya disebut worship leader, mimpin untuk menyembah. Mimpin untuk kita semua masuk di dalam penyembahan yang benar. Kalau worship leader katakan angkat tangan, ikuti. Karena disitulah dia sedang dipimpin oleh Roh Kudus untuk membantu kita semua masuk di mana Tuhan ada. Karena dia sedang membantu kita semua untuk masuk posisinya di mana Tuhan berada. Sekali lagi, tanpa perjumpaan dengan Tuhan bukan pujian dan penyembahan. Tanpa perjumpaan Tuhan kita tidak terjadi apa-apa. Tanpa perjumpaan Tuhan kita buang waktu sebenarnya ada di tempat ini. Masuk dan dapati Tuhan Yesus. Kamu perlu dorong dirimu untuk masuk. Dorong pikiranmu untuk masuk. Ada orang yang nggak bisa fokus kalau buka mata terus, saya saranin tutup mata untuk fokus. Kalau engkau tutup mata malah banyak bayangan aneh-aneh, buka mata, lihat janji Tuhan dalam orang-orang yang sekitar juga. Bagaimana mereka mengalami Tuhan, lihat hal itu. Coba segala sesuatu, berusahalah segala sesuatu untuk kamu datang ke rumah itu. Bayangin aja Bapak Ibu Saudara, kalau kamu bayangin wanita ini, wanita pendosa yang dianggap orang lain pendosa. Dia mencoba masuk ke rumah orang dan tahu sendiri kalau Tuhan Yesus lagi pergi kemana-mana itu nggak pernah sepi. Artinya dia berusaha untuk bisa ada di kaki Tuhan Yesus. Artinya entah apa yang dia lakukan, saya rasa kalau saya bayangin dengan pikiran saya sendiri, dia perlu desol-desol orang. Aku tak masuk langsung delosor di Tuhan Yesus. Kita tahu seberapa kerumunan ikuti Tuhan Yesus setiap hari. Harus berusaha untuk berada di mana Tuhan Yesus ada. Karena hanya perjumpaanmu dengan Tuhan terjadi pujian dan penyembahan. Ayat 44 di Lukas 7 itu. Dia katakan ini. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air dan membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Lihat apa yang dilakukan perempuan ini. Seberapa banyak percaya Tuhan di tengah kita saat ini. Seberapa banyak kita percaya Tuhan ada di tengah kita. Katakan amin. Pernahkah engkau bertanya-tanya kenapa saya tidak bisa merasakan hal yang sama
karena kita tidak punya hati untuk melayani dia walaupun dia di situ. Wanita itu seperti halnya Abraham, dua-duanya sama. Mereka lihat Tuhan, udah di dekat Tuhan, mereka menyembah dan mereka mulai melayani. Di sini katakan, kamu nggak lakukan apa-apa Simon. Wanita ini membasuh kakiku dengan air matanya, bahkan meminyaki kakiku. Membuat Tuhan senang, melakukan dengan semua yang ada. Di ayat lain dikatakan ada murid-murid yang bilang pemborosan banget sih, harusnya minyak itu bisa dijual dan gini-gini. Ketika engkau menikmati hadirat Tuhan, kadang ada yang ngerasa kamu lakukan hal yang aneh atau hal yang sia-sia. Kayak kamu menikmati hadirat Tuhan, terkadang akan muncul banyak hal. Mungkin kamu nangis, mungkin kamu lakukan apa-apa. Dan orang lain mulai berpikir, pemborosan, ngapain kau buang waktu itu semua? Karena nggak semua memang orang bisa merasakan hal itu. Simon yang punya rumah loh, dia tahu Tuhan Yesus di situ. Tapi nggak lakukan apa-apa, Tuhan Yesus bilang. Tapi wanita ini melayani aku. Dia berlutut masuk di kaki Tuhan. Ingat apa yang dilakukan Abraham, juga berlutut, juga melayani, juga merendahkan diri. Perempuan berdosa itu mulai melakukan segala sesuatu yang dia bisa untuk Tuhan. Apakah ketika engkau sudah ada di dekat Tuhan, ada di mana Tuhan berada, mulailah lakukan segala sesuatu yang kau bisa lakukan untuk melayani dia. Dia melayani Tuhan Yesus dengan apa yang dia punya. Pelayanan apa yang kita bisa lakukan ke Tuhan ketika kita menyembah Tuhan. Lakukan hal itu. Selama kau bisa mengangkat tanganmu, angkat tanganmu. Puji dia dengan suaramu, nggak peduli falas atau enggak. Teriak aja. Ya. Lakukan pengakuan semua dengan perkataanmu. Jangan malu, katakan puji dia supaya dia disenangkan. Karena tujuan kita adalah melayani dia. Pujian dan penyembahan kita dalam keseluruhan hidup kita. Kesempatan kita untuk ada dalam kebersamaan Tuhan adalah dalam pujian dan penyembahan itu. Saya simpulkan dengan 3 kata di dalam semua hal ini, dalam pujian dan penyembahan. Datang, katakan datang. Layani dan terima. Datang dan layani dan terima. Masuk di mana Tuhan berada, layani dia dan terima sesuatu dari Tuhan. Lihat di ayat 48 apa yang wanita itu terima, Bapak dan Saudara. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu diampuni. Tidak ada perkataan lain yang dirindukan oleh seorang pendosa selain hal ini. Ketika kita berbuat salah, kata pengampunan itu adalah satu-satunya yang melegakan dan membuat engkau sukacita. Saya bisa bayangkan wanita itu gimana rasanya yang dia rasakan ketika dia mendengar hal ini. Dia sudah hidup bertahun-tahun, dia melakukan dosa dan dicap pendosa. Pengampunan itu satu-satunya yang dia rindukan. Perempuan disebut pendosa dan dia sadar betul siapa dia. Kenapa dia melakukan semua ini? Karena dia tahu bahwa itu Tuhan. Kita harus paham bahwa Tuhan akan berbicara sesuatu yang membuat engkau sukacita dalam pujian penyembahan. Dalam pujian penyembahan kekuatan Tuhan itu bahkan timbul di dalam firman-Nya. Teman-teman bisa lihat pola yang sama yang terjadi pada Abraham dalam perjumpaan yang sama Tuhan terjadi juga kepada perempuan ini. Hadirat Tuhan di situ, mereka menyongsong dan datang di mana Tuhan berada. Mereka mulai melayani Tuhan dengan sujud dan melayani dengan apapun yang mereka bisa lakukan. Dan mereka terima sesuatu dari Tuhan. Mereka terima sesuatu yang menguatkan Abraham untuk janjinya bahwa oh Tuhan benar-benar, ini Tuhan benar-benar ngomong. Wanita ini menerima sesuatu perkataan dari Tuhan yang menguatkan bahwa Tuhan mengampuni hidupnya. Engkau akan menerima sesuatu yang membuat jawaban dari semua kekhawatiranmu bahwa oh ini memang yang harus aku pilih. Atau kekuatan yang baru yang kamu akan rasakan bahwa oh ini adalah pilihan yang benar. Atau bahkan pemulihan dari hatimu yang terluka, dia akan mengatakan sesuatu bagi hidup kita.
Banyak hal yang dapat terjadi ketika firman Tuhan didengar oleh hidup kita. Saya percaya kita semua punya pengalaman hal itu. Tuhan berbicara, kekuatan terjadi. Pujian dan penyembahan hanyalah tentang Tuhan. Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak dilayani, Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan yang menerima ungkapan kasih itu dari kita. Barusan kita nyanyi lagu Worthy of it all. Semua untuk Tuhan, Dia layak menerima segala sesuatu, semua pujian kita, segala sesuatunya untuk Tuhan. Wow. Bapak Ibu Saudara, nantikan dan rindukanlah perkataan Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita. Setiap pujian dan penyembahan di tempat ini atau pujian dan penyembahan di tempat lain, ya, biarlah itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Setiap kita rindukan untuk boleh rindu untuk Tuhan ngomong sesuatu. Kadang kita nggak sadar hal ini, sehingga tidak semua rindukan Tuhan ngomong. Datang dan layani dan terima di mana Tuhan ada. Masuk hadiratnya, layani Dia dengan pujian dan penyembahanmu. Terima perkataan Tuhan untuk menguatkan hidupmu. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada saya minggu ini, bahwa wow, apa yang kita lakukan selama ini benar-benar semakin jelas untuk Tuhan perlihatkan bahwa benar kerinduan Tuhan adalah berkomunikasi di dalam pujian dan penyembahan. Kerinduan Tuhan adalah menghabiskan waktu antara kita dengan Dia. Untuk duduk, kita melayani Dia dan Dia ngomong sesuatu untuk hidup kita. Itulah kekuatan yang Tuhan mau beri kepada kita hari ini. Datang, layani, dan terima. Datang dan layani dan terima. Jangan buang waktu hadirat Tuhan di sini. Keluaran 30 ayat 37. Dengan hal ini pujian dan penyembahanmu akan sangat-sangat efektif dan akan sangat berdampak. Akan terjadi sesuatu. Tapi apapun yang terjadi, semua ini harus untuk Tuhan. Keluaran 30 ayat 37. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Ukupan adalah salah satu item di dalam ruang maha kudus yang menggambarkan tentang pujian dan penyembahan. Bahasa lain adalah meja kemenyan atau meja untuk bakar wangi-wangian. Dikatakan di sini jangan buat itu untuk dirimu sendiri. Ukupan itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Pujian dan penyembahan itu hanya untuk Tuhan dan untuk kita. Kalau kita layani Tuhan dan Tuhan berkata sesuatu, terjadi sebuah terobosan besar di dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Ini bukan karena kita. Bukan karena musiknya yang bagus, bukan karena kita mimpinnya yang bagus, khususnya yang melayani. Bukan juga karena kita semua, wah gereja yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu dalam pujian dan penyembahan itu semua untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan bukan untuk diri kita, bahkan janji Tuhan sebenarnya untuk kemuliaannya. Janjinya sih ke Abraham. Tapi sebenarnya apa yang timbul dari janjinya? Namanya yang dibesarkan dari bangsa yang lahir dari Abraham. Janji Tuhan yang Dia katakan untuk hidup kita bukan untuk hanya menjamin hidup kita sukses dan baik-baik aja, tidak, untuk sebuah kemuliaan yang Dia mau nyatakan bagi Dia. Kita tahu kebebasan dan pengampunannya diberikan supaya Dia dimuliakan. Kita tahu Tuhan bebaskan kita dari dosa supaya kita bebas bekerja untuk Dia. Biarlah ini semua bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi dalam perjumpaanmu sama Tuhan untuk Dia. Biarlah apapun yang terjadi ketika kita nikmati hadirat Tuhan
untuk Tuhan. Biarkan kita mendengar dan menerima jawaban doa di dalam pujian penyembahan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada segala sesuatu sebenarnya ujungnya karena kita kalau kita pahami bahwa Tuhan yang bekerja untuk hal ini semua. Dan lain lagi di Mazmur 95 ayat 2. Mazmur 95 ayat 2. Mazmur kadang di terjemahan tertentu ayatnya. Ini yang saya bacakan adalah terjemahan MILT. Mazmur 95 ayat 2. Biarlah kita datang di hadapannya dengan ucapan syukur. Biarlah kita bersorak baginya dengan nyanyi-nyanyian. Saat kita melihat kesempatan untuk berada di mana Tuhan ada, saat kita dapat menikmati hadirat Tuhan, disitulah kita datang dengan ucapan syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena tidak semua orang bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Karena tidak semua orang bahkan layak, kita perlu bahkan sudah dilayakkan. Kita perlu mengucap syukur karena kelayakan yang Tuhan beri untuk kita bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Darahnya yang tercurah untuk kita sehingga kita bisa merasakan Tuhan. Disitulah ucapan syukur yang harus timbul di dalam setiap perjumpaan kita sama Tuhan. Sebuah ucapan syukur untuk memiliki kesempatan itu. Kesempatan Tuhan hadir di tengah kita itu tidak mudah. Bahkan sekarang banyak orang mencoba untuk beribadah. Bahkan di online sekalipun. Tanpa menghiraukan hadirat Tuhan. Mereka yang penting melakukan ibadah supaya tetap agama dan tetap punya agama. Tapi mereka tidak peduli tentang Tuhan hadir atau tidak. Saya nggak peduli terlalu tentang jam berapa kita harus ibadah, hari apa kita harus ibadah. Tapi yang pasti kita semua harus berada di mana Tuhan ada. Kalau kita nggak datang, lah piye caranya kita merasakan hadirat Tuhan? Ora iso di Bluetooth atau lewat internet. Kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Jadi rindukan hadirat Tuhan di dalam ucapan syukurmu. Karena hadirat Tuhan tidak semua orang bisa rasakan. Tidak semua orang layak bahkan. Karena darah Yesus membuat engkau layak ada di tempat ini. Dan rasakan itu. Untuk kamu bisa memuji dan menyembah Tuhan. Karena itulah kita juga akan bersorak-sorai sukacita karena kebaikan Tuhan untuk kita. Dan kita dapat menikmati hadirat-Nya. Menikmati hadirat-Nya. Saya harap Abi setelah pelajaran ini, setelah khotbah ini, setelah firman Tuhan ini, kita semua bisa satu suara untuk memuji Dia. Kita bisa satu kerinduan ketika kita menyembah Dia. Kalau aku menyembah Dia, kalau kita menyembah Tuhan, kita rindu Tuhan berbicara. Ketika kita menyembah dan memuji Tuhan, kita rindu keluarkan apapun yang kita bisa keluarkan dengan mulut kita, lakukan apapun yang kita bisa lakukan dengan tangan ini, lakukan apapun dengan tubuh kita untuk melayani Dia dan menyenangkan Dia. Di Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15. Ini ada lagu juga tentang hal ini yang saya suka sekali. Saya bacakan di terjemahan Selaber. Ya. Kata Musa kepadanya, kata Musa kepada Tuhan. Musa lagi ngomong sama Tuhan. Jika hadirat-Mu tidak memimpin aku, jangan suruh kami pergi dari sini. Seberapa penting hadirat Tuhan? Bagi Musa sangatlah penting. Sampai mending mereka nggak sampai tanah perjanjian daripada tanpa Tuhan. Sampai mending nggak terima berkat materi daripada tanpa Tuhan hidupnya. Apakah kita menganggap hadirat Tuhan penting segitunya?
Nggak apa-apa, aku akan mengalami hadirat Tuhan. Aku mau hadirat Tuhan daripada aku hanya tak tinggal di dalam ketakutan akan kematian. Apakah kita rasakan hal itu? Bagi Musa hadirat Tuhan sangatlah penting daripada penggenapan janji Tuhan bagi dia. Walaupun Tuhan akhirnya genapi juga. Tapi perkataan ini menunjukkan bahwa kalau hadiratmu nggak sama kami, kalau engkau nggak tinggal sama kami nggak usah kemana-mana. Di sini aja orang opo. Karena di sini hadiratmu. Karena hadiratmu di sini. Ya. Nggak usah kemana-mana. Sangat penting sekali bagi dia. Apakah hadirat Tuhan penting bagi Bapak Ibu Saudara? Apakah hadirat Tuhan penting bagi hidupmu? Katakan amin. Apakah hadirat Tuhan satu-satu yang kamu rindukan? Katakan amin. Tadi malam kita bicara tentang rumah. Satu-satu yang penting dari sebuah rumah karena Tuhan adalah hadirat Tuhan di dalamnya. Itulah yang terpenting. Nggak peduli seberapa kekristenan yang kita rindukan untuk ada ibadah tiap hari pun, kalau kita nggak merindukan hadirat Tuhan dan lebih penting bahkan dari segala sesuatu yang kita pengen lakukan itu tidak menjadi masalah bagi kita. Kalau kita nggak punya hadirat Tuhan, itu jadi pertanyaan bagi hidup kita sendiri. Bagi saya hadirat Tuhan segalanya. Bahkan terkadang kita harus merendahkan diri untuk terlihat bodoh dan meminta maaf karena kita tahu hadirat Tuhan antara hubungan kita lebih penting. Kadang kita lebih sombong dan arogan untuk merasa benar, sehingga kita bahkan gak peduli hadirat Tuhan pergi dari hubungan kita, pergi dari kos-kosan kita, pergi dari persahabatan kita, pergi dari keluarga kita. Karena kita tidak menganggap hadirat Tuhan begitu penting, kita mentingin siapa yang benar. Kita mentingin siapa yang paling benar dalam situasi ini. Kalau engkau pedulikan hadirat Tuhan ada di rumah tanggamu, di mana engkau berada di dalam di persahabatanmu, rekonsiliasi dan kebenaran itu sangat penting. Maka Tuhan bilang, mending kamu tinggalin persembahanmu, beresin hubunganmu dulu. Karena tanpa pemberesan hadirat Tuhan tidak dapat ada di situ. Saudara, penting hadirat Tuhan. Bahkan Paulus katakan juga, apakah kamu lupa kalau tubuhmu adalah bait Tuhan? Dia ngomong di situ di Korintus. Karena disitulah Tuhan tinggal, Roh Kudus tinggal. Apakah kamu nggak nganggap penting hadirat Tuhan di dalam dirimu? Kok kamu biarin kamu jatuh ke najisan? Paulus ngomongin kayak gitu di Korintus. Dia menganggap hadirat Tuhan penting banget untuk kamu tuh bisa tinggal di dalam hidupmu. Disitulah saya mengetahui bahwa Paulus menganggap hadirat Tuhan juga sangat penting. Tanpa hadirat Tuhan tidak satu pun kita dapat menolong orang lain. Tanpa hadirat Tuhan tidak satu pun kita juga bisa membawa orang ketemu Tuhan. Walaupun kita ngomongin banyak ayat. Tanpa hadirat Tuhan kita tidak bisa memperlihatkan Tuhan karena Tuhan tidak hadir bareng kita. Siapa yang mau dilihatin? Tanpa hadirat Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun. Di mana ada Tuhan di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Tuhan di situ ada firman yang hidup yang dikatakan. Di mana ada Tuhan di situ ada kekuatan. Saya katakan hari ini, lakukan saja. Datang di mana Tuhan ada, Tuhan hadir, Dia bersamamu. Ini adalah kesempatan yang ada untuk kita bersama Dia. Ini adalah kesempatan yang ada untuk kita bisa melayani Dia. Dan ini adalah kesempatan yang ada untuk kita dapat mendengar perkataannya. Datang, layani, dan terima. Masuk hadiratnya, layani Dia dengan pujian dan penyembahanmu, dan terima perkataannya yang membawa kekuatan. Kita mau lakukan itu di setiap pujian penyembahan kita. Maupun pujian penyembahan pribadimu di kamar, bareng keluarga, dimanapun itu. Atau pujian penyembahan kita bersama-sama di tempat ini, kita harus rindukan untuk datang masuk di mana Tuhan berada. Kita layani dengan segala sesuatu yang kita bisa dan terima sesuatu dari Tuhan. Itu akan menjadi sesuatu yang kita lakukan.
Kita mau terima sesuatu dari Tuhan. Amin. Stanley bisa berdoa untuk kita, Stanley. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang betul-betul membuka pemahaman kami untuk apa sebenarnya pujian dan penyembahan. Bapa, ajari kami untuk melayani Engkau Tuhan, untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk menerima sesuatu yang membawa kehidupan dan kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami dalam kehidupan keseharian kami Tuhan. Biarlah kami menaruh ini Tuhan. Roh Kudus membantu kami untuk menaruh hal ini menjadi suatu hal yang paling utama dalam kehidupan kami. Di mana kami masuk dalam hadirat-Mu, kami melayani Engkau, dan kami menerima Engkau, dan menerima firman yang membawa kehidupan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk menaruh hal ini menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kami. Setiap hari kami terima sesuatu yang baru daripada kami menerima sesuatu yang membawa kami dalam penerobosan, membawa kami dalam terobosan-terobosan hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Kita akan coba lakukan sesuatu di Februari tanggal 19. Bagi teman-teman yang punya ide untuk kita lakukan ya liburan lah, gitu intinya. Mungkin punya ide kita pergi kemana, ya. Kita lakukan bareng-bareng sebagai komunitas, entah ke pantai, entah ke Merapi, entah ke Bali, kita ke camping ya, atau camping. Teman-teman bisa searching ide, bisa taruh di grup ya. Ya, tonton ini gimana ya, tanggal 19 Februari bisa di blog juga tanggalnya mulai hari